Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita sudah sampai pada minggu ketiga masa Prapaskah. Itu artinya kita sudah berjalan hampir setengah perjalanan di masa tobat ini. Satu pertanyaan penting yang harus kita jawab ialah, apa bentuk pertobatan yang sudah saya lakukan selama ini? Pada awal masa Prapaskah, saya sudah menekankan bahwa masa ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk bertobat. Mungkin akan ada yang mengatakan bahwa setiap hari adalah waktu untuk pertobatan. Hal ini benar adanya, tetapi masa ini adalah masa yang benar-benar dikondisikan oleh gereja agar kita mau untuk melakukan pertobatan diri. Ada slogan yang mengatakan, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Di dalam bacaan Injil hari ini, sebanyak 2 kali Yesus mengatakan dengan sangat tegas, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa. Memang kata-kata ini ditujukan kepada orang-orang sesamanya, tetapi dalam konteks masa tobat ini, kata-kata Yesus juga relevan untuk hidup kita. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang telah terjadi pada sejumlah orang Israel di padang gurun harusnya menjadi contoh dan peringatan. Saat itu sejumlah orang Israel ditewaskan karena hidup mereka tidak berkenan di hadapan Allah dan senantiasa bersungut-sungut. Dalam arti tertentu, pengalaman-pengalaman masa lalu harusnya menjadi pelajaran hidup yang berharga. Terkadang orang lain ataupun pengalaman mereka bisa saja diutus Tuhan untuk memperingati atau bahkan membantu kita untuk mengembangkan kualitas kehidupan kita. Hal ini juga terjadi di dalam bacaan pertama, di mana Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan tentang pertobatan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa. Itu artinya pertobatan adalah suatu kebutuhan manusia untuk memperbaiki kehidupan spiritual atau kehidupan rohani agar semakin berbuah. Karena iman yang tidak berbuah akan menjadikan hidup kita binasa secara rohani, sebab tidak memberikan manfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Kedua, di dalam Injil, Yesus pun memberikan sebuah perumpamaan. Ia menjelaskan bahwa sebuah pohon ara diberikan kesempatan 1 tahun untuk berbuah. Dan jika tidak berbuah setelah 1 tahun itu, maka pohon itu harus ditebang. Itu artinya, masa Prapaskah ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bertobat dengan menyingkirkan debu-debu dosa yang melekat dalam diri kita. Itulah dosa-dosa yang terkadang membuat kita bangga dengan keberdosaan kita itu. Selain itu, ingatlah bahwa kematian itu adalah suatu misteri. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui dengan pasti kematiannya sehingga ia dapat mempersiapkannya dengan baik. Karena itu, salah satu jalan untuk mempersiapkan kematian kita ialah ketekunan di dalam pertobatan. Ketiga, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus memperingatkan jemaat di Korintus untuk bertobat. Teguran atau peringatan dari Santo Paulus semata-mata bukan untuk dirinya, tetapi untuk kebaikan dari jemaat Korintus secara keseluruhan. Di masa Prapaskah ini kita juga belajar bahwa
pertobatan yang kita lakukan bukan semata-mata tuntutan dari gereja, tetapi untuk kebaikan diri kita, kebaikan orang lain, dan keselamatan bersama. Misalnya di dalam keluarga, seorang kepala rumah tangga bertobat dari dosa-dosa dan kejahatannya bukan semata-mata untuk dirinya saja, tetapi untuk keharmonisan dan keselamatan di dalam keluarga. Ingatlah bahwa di dalam Injil Yesus pernah berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Tuhan memberkati kita semua.